Tapi bukan itu maksudnya. Allah adalah Tuhan yang maha cinta. Dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ditanya oleh siswa, kenapa ya Pak, saya berat sekali beribadah. Mau sholat, malas. Tapi kalau diajak futsal atau mabar game, langsung oke gas. Mau sedekah, sayang sama duit. Tiap beli PS5, enteng sekali. Mau naik haji, ntar aja deh kalau udah tua. Kalau lagi muda, kita traveling dulu deh. Traveling ke Eropa atau kemana saja. Tapi bagaimana jawabannya? Karena ini bukan soal pengetahuan saja, tapi pengalaman. Belajarnya nggak bisa kepada orang yang sekedar tahu, tapi harus orang yang pernah mengalaminya. Siapa? Jalaluddin Rumi adalah seorang sufi yang tersohor. Kata Rumi, tanpa cinta, ibadah adalah beban. Hah? Beban? Yang benar aja. Coba kita pikirkan, kenapa mengeluarkan budget yang cukup banyak untuk traveling sangat mudah? Karena kita suka traveling. Mengapa kita mabar game itu sangat suka sekali? Ya, karena kita suka nge-game. Ya, karena kita suka bermain futsal, maka kita sering bermain futsal. Nah sekarang pertanyaannya, kalau bikin cinta traveling bisa, suka nge-game bisa, suka jalan-jalan bisa, suka futsalan bisa, tapi kalau cinta ibadah, gimana tuh caranya? Yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Maka kenali kepada siapa kita beribadah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Salat untuk menyembah Allah, salawat untuk mengagungkan Rasulullah. Siapa Allah dan Rasulullah? Allah adalah Tuhan kita, Rasulullah pun adalah Rasul kita. Kalau itu jawabannya, anak TK pun bisa menjawabnya. Tapi bukan itu maksudnya. Allah adalah Tuhan yang maha cinta. Dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah mencintai kita lebih dulu. Ana laka muhib, fabihaqqi alaika kulli muhibba. Aku mencintaimu wahai manusia, maka cintalah kepadaku sebagaimana aku mencintaimu. Masya Allah, bahasanya sekarang Allah nembak kita duluan, padahal kita yang butuh Allah. Tapi Allah yang nembak kita duluan. Betapa cintanya Allah pada kita. Begitu cintanya Allah kepada kita, sehingga dalam surat Az-Zumar ayat 53 dan 54 Allah katakan bahwa semua dosa kita, bahkan yang telah lewat, yang telah melewati batas sekalipun, Allah akan ampuni jika kita bertaubat kepada Allah. Asal kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menghapus semua dosa kita. Bahkan di akhirat kelak nanti, meski kita sudah masuk neraka, kalau Allah sudah mencuci semua dosa kita, maka kita juga akan masuk ke dalam surganya kelak. Nah, sekarang Rasulullah, beliau bergelar Nabi Rahman, Nabi yang penuh cinta. Ketika orang kafir di Taif memperoloknya, ia balas dengan senyuman. Ketika beliau dilempari dengan batu, beliau balas dengan kebaikan. Membencinya, ia balas dengan cinta. Apalagi kita umatnya, sampai detik akhir hidupnya, yang beliau pikirkan adalah umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Yang didoakan adalah kita, kebahagiaan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Bahkan kelak, walaupun kita sudah secara hitung-hitungan masuk neraka, kan tapi Nabi tetap mau menolong kita dengan memberikan sebuah voucher yang namanya adalah syafaat, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga
Maka karena itu, sudah tahu kita bahwa beribadah kepada Allah yang maha cinta dan Nabi yang penuh cinta, apa ia nggak mau beribadah dengan cinta? Yang kedua, sadari bahwa bagaimana kata Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-7, ibadahmu itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri, untuk kebaikanmu. Kalau kita ibadah untuk Allah, mau kita ibadah pun atau enggak, Allah enggak akan rugi. Coba sadari, sedekah yang kita berikan emangnya buat Allah? Allah maha kaya, enggak butuh sedekah. Lalu buat siapa? Ya buat kita sendiri, agar enggak hanya punya tabungan di BRI, Bank Rakyat Indonesia, tapi juga punya tabungan di BRS, Bank Rakyat Surga. Yang ketiga, pahami makna dari setiap ibadah. Orang tak akan cinta melakukan apa yang dia tidak tahu maksudnya. Kenapa orang mau lelah mencari uang? Karena dia tahu bahwa uang bisa bikin hidup enak. Kenapa orang mau rajin belajar? Karena dia tahu bahwa belajar adalah pangkal kesuksesan. Kenapa kita harus salat? Karena salat adalah tiang agama. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Karena salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Hidup ini ada dua pilihan: menunggu waktu salat atau menunggu untuk disalatkan. Yang keempat, kreatiflah dalam mencari kenikmatan dalam ibadah. Jangan yang bersifat spiritual dulu, seperti semakin tenang dalam beribadah, sholat, ataupun yang lainnya. Mungkin belum sampai kita ke derajat itu. Coba kenikmatan yang duniawi saja. Misalkan kita membuat arisan sedekah yang lebih seru, ataupun kita sholat subuh ditambah dengan niat menikmati fajar pagi hari dengan secangkir kopi, yang sekiranya kita nikmat dalam beribadah. Yang kelima, jangan pernah berputus asa. Semua butuh proses. Mencintai kadang butuh proses. Dulu sih enggak cinta dengan doi, cuma lama-lama kenal jadi cinta deh. Nah, itu kira-kira kan tak kenal maka tak sayang. Mengenal itu butuh proses. Karena itu Allah melarang kita untuk berputus asa. Meski kadang suka menyesal setelah mensedekahkan uang sebanyak 10.000. Coba terus sampai mulai ikhlas dan menikmatinya. Meski suka ngantuk pas sholat subuh, jalani terus sampai menikmatinya, sampai kita menemukan kenikmatannya. Allah pasti tahu kok, poles aja. Terakhir gini, kenapa ada orang yang mau curhat dalam banget kepada kekasihnya, kepada sahabatnya, kepada orang tuanya? Kenapa? Karena dia mencintai mereka, sehingga dia enjoy buat bercerita, percaya buat mengungkapkan semua isi hatinya. Begitu juga dengan ibadah. Quran gak akan mengungkapkan pengetahuan terdalamnya kalau kamu tidak mencintainya. Salat tidak akan menunjukkan kenikmatannya dan juga rahasia di dalamnya kalau kamu tidak mencintainya. Tanpa cinta, ibadah ada sebuah kewajiban. Dengan cinta, ibadah adalah sebuah kecanduan. Seorang sufi setelah sholat subuh, ia akan menanti waktu sholat isya seperti menanti seorang kekasih yang menunggunya, kekasih yang telah berjanji akan datang. Itulah puncak ibadahmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and join us.